Katanya sih hutan di sini angker loh teman. Konon banyak tumbuhnya. Tapi kami semua tidak takut. Di sini mah adanya buah hutan. Dengan pepohonan selebat ini masih ada beberapa jenis buah hutan yang bisa kita temukan. Salah satunya adalah buah konyal. Buah yang sedang kami petik ini merupakan sejenis markisa hutan teman. Sama seperti markisa, konyal juga tumbuh dengan cara merambat. Merambatnya di pohon kopi yang sudah tidak produktif. Sigit, ayo ke bawah Sigit. Sudah cukup banyak nih buah konyalnya. Kita cobain bareng-bareng. Rasanya asam banget teman. Ayo Pio. Manisnya hanya terasa sedikit. Padahal ini konyalnya udah matang. Tapi kok masih dominan asam ya rasanya. Ya sudahlah, jangan dipaksa dihabiskan semuanya barudak. Sisanya biar kita bawa pulang saja. Biar cepat sampai di rumah, aku memutuskan memotong jalan melewati hutan. Loh, itu ada Bibi sama Teteh. Sepertinya habis ambil singkong sama pisang di kebun. Ayah naon, Bi? Pamilarikan Bibi OR-nya. Mana Bi? Itu tuh di paling itu. Niat hati mau makan di rumah, malah disuruh Bibi cari hower. Itu loh, semacam jantung pisang. Padahal Bibi kan baru saja ambil pisang. Kenapa tadi nggak sekalian sama jantungnya ya? Terpaksa deh masuk hutan lagi. Aduh, perut kami rupanya sudah tidak bisa diajak kompromi teman. Meskipun masih di tengah hutan, tapi aku mau buat sesuatu dulu yang bisa disantap. Konyal yang tadi masih tersisa, aku mau buat sop buah saja. Lumayan buat ganjil sementara. Berada di dataran tinggi, desaku Desa Sukamantri, Ciamis, dianugerahi tanah yang subur. Nanas, semangka, dan melon tinggal ambil di kebun. Kalau dicampur konyal, rasanya pasti ngenah barudak. Kemudian, dua buah ini akan kami jadikan wadah alias mangkok. Keluarkan semua isinya dulu kawan. Saking udah gak sabar pengen buru-buru makan sup buah ini, semangka sama melonnya asal dikerok saja nih sama kawan-kawan. Ayo didiut, emang mati siun lang. Aman atuh. Ayo weh. Kita dong di pikiran, yuk weh. Yuk, tapar ya. Kamu masih kepikiran soal hantu ya, Gam? Udahlah, ngapain sih dipikirin? Aku jamin di sini bakalan aman, gak ada yang ganggu. Nah, melon sama semangkanya sudah bersih. Tinggal campurkan deh buah-buahannya. Membayangkan rasanya saja membuat mulutku dipenuhi air liur. Minum sop buah konyal di tengah rimbunnya hutan ternyata nikmat sekali ya teman. Rasa konyalnya yang asam sangat cocok dipadu-padankan dengan buah lainnya. Kebetulan rasa melon dan semangkanya sangat manis. Jadi kadar manis dan asamnya begitu pas. Jangan lupa juga makan nanasnya. Si kuning manis-manis asam. Rasanya jelas menyegarkan. Mantap surantap barudak. Tekstur semangka yang berair membuatnya bisa jadi air alami dikala tenggorokan kering. Dari buku pelajaran yang kubaca, kandungan air pada semangka mencapai 90%. Selain itu, si merah juga kaya akan vitamin C, vitamin A, antioksidan, dan mineral. Bukan cuma enak, sop buah ini pun sangat menyehatkan. Tapi sayangnya Bang, kombinasinya tadi tidak aku si Ibi. Oh iya. Ya buru
habiskan. Aku sampai lupa sama jantung pisang alias Howard pesanan Bibi. Ayo barudak, kita cari lagi. Siapa tahu ada di sekitar sini. Nyarinya di mana ya? Meski sudah berjalan kaki cukup jauh ke dalam hutan belantara seperti ini, tapi Howard-nya belum juga ketemu nih teman. Kalau sampai sore kami masih belum juga menemukan Howard-nya, tentu bakalan jadi masalah. Ayo jurig. Mana? Ayo. Barang-barang kieu nya jurig di mana? Iya, aya di ditu. Ya mun percaya mah. Ayo. Mana Gam? Gam. Maneh mah bohong. Maneh mah bohong lah. Tadi di dinya. Mana aya? Aya mah bareng aya. Soalna atuh teu aya di ditu. Udah ayo cari Howard-nya. Waduh, masa Agam beneran lihat hantu? Tapi masa iya sih hantunya muncul di tengah hari bolong? Apa dia semalam ketiduran ya? Jadi keluarnya malah siang-siang begini? Biasanya nyari Howard tidak sesulit ini. Tapi kenapa kali ini kok gak nemu-nemu ya? Karena tak kunjung membuahkan hasil, kami terpaksa mencari Howard-nya ke daerah lain. Lang. Howard lang. Tapi jangkungnya. Mana nak? Tuang lah yuk. Akhirnya Howard alias jantung pisangnya berhasil kami temukan juga teman. Namun posisinya tinggi sekali. Ada mungkin 3 meter. Terpaksa kami harus terbang beserta dengan batang pisangnya. Teman, dari sinilah pohon pisang akan menghasilkan buah. Pusat pertumbuhan pohon pisang, jantungnya pohon pisang alias tangkal jauh. Nah, pohonnya sudah tumbang. Ayo kita ambil Howard-nya. Sip, sudah cukup. Ayo barudak, kita langsung pulang. Bibi pasti sudah menunggu di rumah. Kemana? Iya ke dewe, ke ditu mah ngeroling jauh. Juri sih. Kalau lewat jalan yang tadi, memang bisa 1 jam lebih baru sampai rumah. Tapi kalau lewat jalur yang dibilang Sigit, aku agak khawatir juga. Karena biasanya kalau sudah menjelang sore begini, jarang ada orang yang lewat situ. Kami anak desa Sukamantri Ciamis memang sudah biasa keluar masuk hutan jalan kaki. Mau berjam-jam sekalipun bukan masalah. Hanya saja kali ini berbeda teman. Bibi sedang menunggu-nunggu kami di rumah. Jadi kami harus pulang lewat jalur tercepat. Apa? Gitu. Kena jalan teh. Piragunya sabnya. Itu merun. Piragunya. Itu merun lah. Ayo buruan. Kayaknya ada yang aneh. Kayaknya ini jalan yang tadi kita lewatin deh. Lang, yang masa kenalan. Tadi teh uing teh nyenggol ieu lang. Yo, tah tadi teh kieu tah dieu. Yang bener. Asli tadi yo. Uing teh nyenggol ieu. Kan bener lang, kita nyasap. Tadi ge kan uing curi. Waduh, jangan-jangan kita dibuat nyasar sama penunggu hutan ini. Aduh, kumaha ya? Niat hati ingin sampai rumah lebih cepat dengan memotong jalan, malah nyasar di tengah hutan belantara. Mana hari sudah semakin sore.
Aku sebagai pemimpin di sini juga tidak boleh panik. Harus tetap tenang supaya bisa berpikir jernih dan menemukan jalan pulang ke kampung. Kebetulan tak jauh dari lokasi kami tersesat, ada pohon bambu. Aku sengaja memilih bambu yang sudah rubuh untuk dipotong. Dengan menggunakan bedok alias golok, Riza segera memotong salah satu batang bambunya. Rencananya, bilah bambu ini akan aku buat jadi kentungan. Setelah ruasnya dipotong, aku buka bagian batangnya seperti ini. Nah, jadi deh. Langsung saja aku bunyikan. Ayo, sambil teriak barudak. Semoga saja ada seseorang yang mendengar bunyi kentungan ini. Teriak terus barudak, jangan berhenti. Saya minta tolong itu teh. Marana itu lang. Mang, Bis di marana tuh. Mang, gantar ke Mang balik. Syukur alhamdulillah. Lega sekali rasanya. Usaha kami membuahkan hasil. Hatur nuhun ya, Mang. Teh. Iya si Bolang kemana nya? Gening canda tang wae kiwari geus sakitu geus burit. Assalamualaikum. Nah eta si Bolang. Kamana wae? Tadi nyasar untung we si Mamang, manggil si Mamang. Jadi bener balik. Ai oerna meunang teu? Kenging deh hiji. Yuk. Ayo tuh masak sareng ieu. Rupanya jantung pisangnya diiris-iris terlebih dulu. Sebenarnya jantung pisang ini mau dimasak apa sih, Bik? Yang jelas, masaknya harus yang enak ya, Bik. Buat kami semua. Setelah dipotong-potong, huernya kemudian direbus sama teh yeti. Kalau yang ini, pasti tujuannya untuk membuat getah pada si jantung. Sekaligus juga untuk menghilangkan rasa pahitnya. Launan kada gebis. Aku dan yang lain memang tidak ikut di Imas dan Teh Yeti memasak, teman. Mendingan main sama barudak. Kalau nanti Bibi atau Teteh butuh bantuan, tinggal panggil saja. Jika sudah ada kastrol begini sih, biasanya mau bikin nasi liwet, teman. Selagi menunggu hoernya direbus, Bibi menuang beras ke dalam kastrol. Tambahkan air. Lalu, masukkan juga serai, daun salam, dan irisan bawang merah. Taburkan garam dan gula secukupnya untuk menambah rasa. Terakhir, tuang sedikit minyak kelapa. Fungsinya supaya nasi liwet tetap pulen dan tidak kering. Oh iya, aku baru ingat sekarang. Di Imas dan Teh Yeti pasti mau masak nasi liwet jolam kan? Itu loh. Nasi liwet yang memakai jantung pisang. Nasi liwet jolam ini merupakan hidangan khas daerah Ciamis dan Pangandaran, teman. Jantung pisangnya sudah matang. Sekarang gantian, giliran nasi liwetnya yang dimasak. Ayo digelar. Makan nasi liwet paling enak dihidang di atas daun pisang begini, teman. Percaya deh, rasanya dijamin 100% lebih nikmat. Begitu masuk mulut, yang paling terasa adalah rasa gurihnya, teman. Nasi liwet jolam ini begitu gurih.
juga di setiap gigitannya ada hoer alias jantung pisang. Aku pikir bakalan masih ada rasa pahitnya sedikit dari hoernya. Tapi ternyata tidak sama sekali. Jantung pisangnya gurih dan teksturnya berserat. Pokoknya mah, nasi liwet jolam dan ikan bakar buatan Bibi sama Teteh raus pisan. Waktunya ngebolang lagi yuk bolangers. Siapa tahu sekitar sini ada buah yang bisa disantap buat pencuci mulut. Jangan menang si Ibi mah. Kurang Kang. Itu tuh juri lu kamari teh. Gitu. Oh, jadi ini yang dilihat Agam. Bentuknya memang sangat menyeramkan. Kalau tidak salah, mirip leak seperti yang di Bali. Eta mah bukan jurik atuh. Ayo kita ikutin. Tapi aku yakin ini bukan hantu. Untuk memastikannya, lebih baik kita ikuti saja si hantu alias jurik ini barudak. Kita buntuti dia sampai semuanya jelas ya. Kalau melihat dari gerak-geriknya sih, aku semakin yakin kalau ini bukan jurik. Mana ada hantu jalan kaki. Lagi pula, hantu kan makhluk halus. Lah ini makhluknya jelas banget. Gak ada halus-halusnya. Yang masih jadi pertanyaan, kenapa dia ada di hutan ya? Biar dapat jawabannya, ikuti dia terus barudak. Tapi awas hati-hati, jangan sampai ketahuan. Wah, semarak sekali. Tuh kan Agam, apa aku bilang, bukan jurik kan? Mana mungkin jurik ada di tempat ramai seperti ini. Wah, kayak naon itu euy. Rame-rame kieu. Hayo tuh, kita sabarkeun. Hayo. Tah, ieu teh keur latihan bebegig. Bebegig ieu teh ciri khas di Desa Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Lain jurik. Nya, lain jurig ieu mah. Bisa dicoba gak? Bisa atuh. Tah, ieu bebegig. Nyobaan. Sok atuh. Henteu, aya ukuran leutikna jeung barudak mah. Kan tadi mah ukuran jeung anu garede. Seperti yang dibilang sama Mang Sandi tadi, ini adalah bebegik, bukan jurik. Tepatnya bebegik Sukamantri, kesenian tradisional dari Kecamatan Sukamantri, Ciamis dengan bentuk muka yang menyeramkan. Matanya melotot, taringnya panjang, warna mukanya merah, hijau, atau hitam. Rambutnya pun gimbal yang terbuat dari bunga rotan yang disebut bubuai. Setiap kali bebegiknya bergerak, bakalan terdengar bunyi kelotok-kelotok seperti ini. Berat topeng bebegik ini mencapai 25 hingga 40 kg teman. Bebegik sendiri ialah kata dalam bahasa Sunda yang artinya orang-orangan. Dalam masyarakat Sunda, bebegik biasanya identik dengan bebegik sawah. Tapi bebegik Sukamantri ini berbeda dan termasuk ke dalam pentas tari-tarian. Biasanya digelar di acara 17 Agustusan, sunatan, atau acara lainnya. Bebegik Sukamantri bisa dimainkan oleh satu orang, bisa juga berkelompok. Kalau bebegiknya lebih dari satu, bakal ditampilkan duel atau perkelahian seperti ini. Yang jelas, bebegik Sukamantri ini merupakan warisan budaya Sunda yang harus terus dilestarikan. Bahkan pada 2018 silam, bebegik Sukamantri sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bersanding dengan ondel-ondel dan reog Ponorogo. Wih, bangga sekali rasanya.
Sebelum pulang, aku mampir sebentar ke peternakan sapi. Tempat ini merupakan lokasi terfavoritku dan kawan-kawan buat bermain. Soalnya hamparan rumputnya bagus banget. Ini lokasinya ada di Ciamis, Jawa Barat loh. Apalagi di sini ketinggiannya di atas 1000 meter. Jadi udaranya sejuk kayak di Selandia Baru. Selain lari-larian, kami juga biasa suka bermain dengan sapi yang ada di sini, teman. Tapi pada kemana ya sapinya? Mang Endang juga tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, itu dia si Mamang. Dicari-cari rupanya ada di sini. Sedang memberi sapinya MBG alias makan bergizi gratis. Selain rumput, sapi-sapi di sini memang diberi tambahan vitamin. Gak heran, coba kalian lihat, kalau sapinya pada sehat-sehat semua. Yang bikin istimewa, sapi-sapi di sini bisa dipanggil dengan cara bersiul loh. Ayo, Kadaria. Tuh, pada nyamperin kan? Keren pisan si Mang Endang. Karena kedekatan dan daya ingat sapi yang kuat, membuat sapi mendatangi si Mamang. Teman, semua sapi di sini berjenis sapi Pasundan. Sapi ini yang merupakan hasil perpaduan dari sapi Bali, Madura Ongol, dan lainnya. Bahkan di Jawa Barat, sapi Pasundan ini juga biasa disebut dengan sebutan sapi rancah, sapi kacang, atau sapi pesisir. Banyak banget inisial kamu, Pi. Teman, sapi Pasundan yang ada di Ciamis ini bukanlah sapi perah, melainkan sapi pedaging, teman. Sehingga tidak diperah susunya, tapi dimanfaatkan dagingnya. Ukurannya juga tidak sebesar sapi limosin. Misal, yang betina sekitar 250 kg, sementara jantan 400 kg. Selain itu, ciri khas sapi Pasundan adalah jantan dan betinanya sama-sama punya tanduk. Uniknya, tanduknya mengarah ke arah depan seperti ini. Bolangers, di sungai inilah aku dan kawan-kawan akan berarung jeram. Sama seperti panjat tebing, arung jeram termasuk olahraga ekstrim. Jadi, wajib pakai helm dan rompi pelampung. Dan harus didampingi oleh ahlinya seperti Mang Mudin ini. Lindungi ya, kepala bolang ya sama rekan-rekannya ya. Yeha! Wah, seru sekali bolangers. Arus sungai Cibareno ini benar-benar deras. Betul-betul seru dan mengasihkan bolangers. Karena cuacanya mendung dan airnya cukup tinggi, kami harus ekstra hati-hati. Kalau tidak waspada, bisa-bisa perahu karet yang kami naiki bakal terbalik. Gili, Laska, Arjuna, pegang dayungnya yang kuat. Untungnya lagi, akang-akang ini sudah begitu terlatih menghadapi banyak riam di sungai Cibareno. Bukan cuma riam airnya saja yang menantang bolangers. Arung jeram di sungai Cibareno juga menawarkan pemandangan yang mempesona. Di sepanjang rute yang dilalui, aku disuguhkan oleh hamparan sawah dan hutan yang masih asri. Akhirnya rute sepanjang 7 km bisa kami lewati. Pohon pepaya di sini berjenis California bolangers. Pohonnya sih memang banyak, hampir semuanya juga berbuah. Tapi sayangnya belum banyak yang matang. Kami seminggu lebih cepat datangnya dari jadwal panen. Biasanya pepaya dipanen saat usia 7 bulan. Tete juga tidak butuh terlalu banyak pepayanya kok. Hanya perlu beberapa biji saja yang sudah matang untuk dijadikan masker wajah. Pepaya tumbuh subur di dekat pantai Sawarna karena iklimnya yang panas dan tanah yang lembab. Petualanganku ngebolang di desa Sawarna masih berlanjut, bolangers. Terus ikuti keseruan kami ya.
Teh Silvi mau petik apa lagi tuh? Oh, ternyata terubuk. Yap, tebu telur atau orang Sunda menyebutnya tiwu endok ini memang termasuk jenis tanaman tebu bolangers. Disebut tebu telur karena punya bentuk seperti telur ikan. Teksturnya sangat lembut loh. Tebu telur ini bisa dimakan langsung tanpa perlu dimasak loh. Bolangers, aku yakin kalau nanti tiwu endoknya sudah diolah jadi sayur, pasti rasanya bakalan jauh lebih enak. Rencananya sayur terubuk ini akan dimasak menjadi sayur lodeh. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Aku bantu siapkan santannya. Harus dari kelapa yang sudah tua supaya rasanya lebih gurih. Arjuna bantu siapkan sayuran pelengkapnya ya. Labu siam wajib ada ya. Terubuk ini sebagai bahan tambahan saja. Terong, jagung, melinjo, dan kacang panjang sudah komplit disiapkan. 7 bahan ini harus ada dalam sayur lodeh bolangers. Sekarang tinggal masak semua bahannya. Bagian ini biar Bibi saja yang ambil alih. Aku dan kawan-kawan lebih baik bermain saja sambil menunggu sayurnya matang. Karena ada tambahan santannya, jangan lupa terus diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, sudah matang deh. Ini dia saat yang paling aku tunggu-tunggu. Waktunya makan. Kita semua sampai berebut karena ingin jadi yang pertama makan. Sayur lodeh terubuk sukses bikin kami semua nggak sabar buat makan bolangers. Ayo iya atas disiukeun. Kuah sayur lodehnya begitu gurih. Tapi di saat bersamaan ada terasa manis-manisnya. Ditambah nasi hangat dan telur bumbu balado membuat hidangan ini terasa sempurna nikmatnya bolangers. Bolangers, main bola di pinggir pantai sawarna seperti ini memang selalu mengasihkan. Tapi ini bukan main bola biasa. Olahraga yang kami mainkan ini merupakan gabungan dari sepak bola dan bola basket. Gak cuma ditendang ke gawang, bolanya juga bisa dilempar ke dalam ring. Aku dan kawan-kawan menyebutnya permainan bola komplit. Jadi kita bebas pilih memainkan si kulit bundar ini. Nah kan, masuk! Hore! Waktunya selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo. Bermain bola di hamparan pasir putih dengan pemandangan tebing karang sambil diiringi suara deru ombak pantai sawarna memang serunya tiada dua bolangers. Ya, nendang bolanya kekencengan. Kami semua terlalu bersemangat sih. Wah, bolangers, ada yang sedang berlatih panjat tebing rupanya. Ulang, mau nyobain? Emangnya boleh, Mang? Boleh. Asal kamu kuat, nanti Mamang bantuin kalau kamu mau nyoba. Kayaknya sih kuat, Mang. Ayo. Ayo Mang Aceh, siapa takut? Bolangers, ini pertama kalinya aku mencoba panjat tebing. Lumayan bikin deg-degan sekaligus penasaran. Sebelum giliranku, aku wajib perhatikan para pemanjat ini beraksi. Teteh hebat banget ya. Tangan dan kakinya begitu lincah mencengkram bebatuan di sela-sela tebing. Nah, saatnya giliranku kawan. Yang jelas, kalau mau menjajal olahraga ekstrim seperti ini, keselamatan jadi hal paling utama. Helm dan tali pengaman wajib terpasang.
Dan jangan lupa wajib didampingi orang yang ahli panjat tebing ya. Tinggi Goa Langir ini sekitar 20 meter lebih. Kalau untuk aku yang baru pertama kali mencoba panjat tebing, cukup sampai ketinggian 5 meter saja. Saat memanjat, seluruh berat tubuh ditopang oleh kekuatan otot tangan. Padahal batu yang jadi tumpuan merupakan bebatuan kars yang runcing dan tajam. Sungguh seru dan menantang Bolangers. Terima kasih banyak ya Mamang dan Teteh sudah kasih kesempatan buatku menjajal olahraga ekstrim ini.